السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir ucapan sebagian salaf bahwa sebuah kalimat yang menyebabkan hati menjadi lembut, ingat akhirat, semangat menuju surga, takut kepada Allah, itu lebih mereka sukai daripada 100 kesimpulan hukum, 100 ilmu yang keluar dari Qadhi Shuraih. Kita tahu para pelajar itu semangat sekali ketika menulis, mencatat kesimpulan-kesimpulan, fawaid-fawaid dari para ulama. Mahal harganya. Dan kadang kita tidak menyangka ada fawaid seperti itu. Kadang seorang ulama saja, seorang alim saja, ambil contoh misalnya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali ketika mensyarahkan hadis 3 orang yang datang ke majlis Nabi. Orang pertama dia nyari-nyari tempat. Ini majlis Nabi sedang berlangsung, ya. Halaqah sudah berjalan, beliau sudah memberikan muhadarahnya, ilmunya. Tiba-tiba ada 3 orang yang telat. Yang pertama dia nyari-nyari tempat, dapat agak ke depan, lalu dia melewati pundak-pundak jamaah, duduk di situ. Yang kedua dia duduk di belakang karena malu mungkin. Yang ketiga pergi. Seorang Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dalam kitab beliau Bahjatun Nadirin terluput satu fawaid, bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib, ya. Padahal ini bagian dari fawaid tadi. Ini menunjukkan bahwa ilmu-ilmu, fawaid-fawaid yang terdapat dalam ayat hadis ini luar biasa, ilmu besar. Bisa 10, bisa 20, bisa 80, bisa 100, bisa lebih. Barangkali antum pernah dengar Syekh Masyhur Hasan Salman itu pernah mengeluarkan fawaid dari kisah Nabi Yusuf di surah Yusuf. Berapa? 1000 lebih, 1000-an. Apa ini? Ilmu. Tapi kata para salaf, kami lebih menyukai satu kalimat yang bisa menyebabkan hati kami menjadi lembut, yang dengan kalimat itu kami lebih semangat untuk meraih surga, kami lebih semangat untuk menjauhkan diri dari neraka,
kami lebih semangat untuk menjauhi dosa-dosa dan seterusnya. Nah, itulah ilmu. Jadi bukan sekedar untuk ditulis, ya, disampaikan, tapi ada sesuatu di dalam ilmu itu untuk diamalkan. Ini yang banyak tergoda para pelajar. Kalau jamaah orang awam kan itu rata-rata ya, yang baik-baik nyari ilmu buat diamalkan, buat diamalkan. Orang-orang awam seperti itu, dengar gitu, amalkan, dengar, amalkan. Nah, dikumpulkan ini, yang ini nggak usah nih, kan ini nggak akan membuat engkau masuk. Gitu. Nggak ada yang tahu. Kalau ini kan nggak ada yang tahu nih masalah hati, udah biarin aja. Oh, kalau ini penting nih. Orang bisa tahu kehebatanmu. Orang bisa tahu bahwa engkau luar biasa hafalannya. Kalau yang ini, ya engkau amalkan kan sendiri. Iblis tahu siapa yang akan terkena dengan godaan ini, siapa yang tidak akan terkena. Iblis tidak akan mengajak para pelajar itu untuk berzina misalnya, untuk minum khamr misalnya, untuk berjudi, membunuh, enggak. Insya Allah mereka selamat, ya, bukan dunia mereka jauh, ya. Tapi digoda dengan apa? Tadi kemasyhuran, ketenaran, sanjung-sanjung manusia, ya. Wa inna ma qala hadha li anna riqatal qalbi maqsudatun. Ini semua karena apa? Karena lembutnya hati, kehusuan hati itu adalah tujuan. Ya. Bukan memamerkan ilmu, itu bukan tujuan. Maka kita lihat para sahabat yang semuanya berilmu, semuanya faham, semuanya tidak ada yang terkena syubhat. Tidak ada sahabat yang terkena syubhat. Walaupun sudah ada di zaman sahabat sepeninggal Umar bin Khattab, sudah ada syubhat, sudah ada aliran sesat, ada Khawarij, ada Rafidah, ada Qadariyah. Adakah sahabat yang terkena syubhat Khawarij, Qadariyah, Rafidah? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Tidak ada. Ya. Sahabat masuk kelompok Khawarij, tidak ada. Ya. Maka para imam yakin seyakin-yakinnya bahwa Muhammad bin Abu Bakar, salah satu sahabat kan, tidak ikut serta dalam pembunuhan Utsman. Kan ada isu seperti itu, ya. Nah, para sahabat yang semuanya berilmu, akidahnya sahihah, manhajnya lurus, apakah semuanya kan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti 100.000 lebih para sahabat. Berapa yang terkenal tampil memberikan fatwa ilmu? Yang masyhur sekali 13, ya. Yang lebih masyhur lagi 7, ya. Sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Dan sudah kita bahas kemarin persaksian dari seorang tabi'in besar yang bertemu dengan 130 sahabat. 130 sahabat ini sama. Apa? Tidak ambisi untuk tampil. Kalau sudah ada yang melewatkan hadis Nabi, jangan coba-coba salah. Salah, teriak. Ya. Ngomong benar, udah. Kalau ada yang salah, teriak. Nah, para sahabat sangat cemburu terhadap kebenaran, membela kebenaran. Sampai
Ibnu Abbas kan pernah teriak, musuh syaitan. Nama Musa yang ada di surah Al-Kahfi itu, yang bertemu dengan Khadir itu bukan Nabi Musanya. Agar apa? Agar subhat itu tidak kemana-mana, langsung dibungkam. Inilah para sahabat, tidak diam ketika ada kesalahan. Ketika ada kesalahan, ketika tidak ada kesalahan, dia sampaikan yang benar-benar, ya sudah, dia ya. Wa min dzalika anna al-mujadalata innama wudi'at liyastabina as-shawab. Karena sebetulnya mujadalah itu, perdebatan yang benar itu, atau istilah kita diskusi, tanya jawab, munaqashah, mudzakarah, itu untuk menampakkan yang benar itu mana. Bukan untuk menampakkan yang menang siapa. Gitu. Hari ini kita saksikan debat itu, tujuannya itu, yang menang siapa. Di hari itu nggak peduli mau yang menang si A, mau yang menang si B, mau yang menang si C, yang penting kebenaran itu nampak. Maka diakui seperti kemarin Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Bashar, dua-duanya mengakui kekuatan hujjah lawan debatnya. Imam Syafi'i mengakui kekuatan hujjah Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar mengakui kekuatan hujjah Imam Syafi'i. Maka setelah selesai debat, pendapatnya, ijtihadnya tertukar. Imam Syafi'i yang awalnya berpendapat bahwa quru itu, salah satu quru itu suci, berubah, quru itu haid, berubah menjadi quru itu suci. Sebaliknya Muhammad bin Bashar yang tadinya berpendapat bahwa quru itu adalah suci, berubah pendapatnya menjadi quru itu haid. Tertukar. Kenapa? Karena dua-duanya jujur, tidak cari menang-menangan, tidak gengsi. Ya, dua-duanya tidak gengsi dan mengaku. Inilah para salaf. Waqad kana maqsudus salafi al-munasahata biidharil haq. Para salaf, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dan penerusnya, itu setiap kali jidal, debat, itu tujuannya adalah idharul haq, menampakkan kebenaran. Yang menang itu adalah kebenaran, bukan si A, bukan si B, bukan si C. Ya. Maka seorang Umar, manusia termulia nomor 2 setelah Abu Bakar di umat ini, kalah debat dengan seorang wanita tua. Ya. Dalam masalah apa? Nah, dengar. Dalam masalah mahar. Dalam masalah mahar. Jadi waktu itu Umar melihat sebagian kaum muslimin yang kaya itu berlomba-lomba besar-besaran mahar. Ya. Karena memang di zaman Nabi pernah ada mahar berupa tanah. Nah, Umar membatasi. Ya, saya lupa berapa dinar gitu. Pokoknya jangan terlalu besar. Datanglah wanita entah berantah ini. Dia bukan Aisyah, dia bukan Ummu Salamah. Ya, artinya wanita yang tidak
masyhur, ya, membantah dan membawakan hujah bahwa itu hak wanita. Kenapa dibatasi? Apakah Rasulullah membatasi? Umar mengakui kekuatan hujah si wanita ini, dan beliau batalkan keputusannya membatasi mahar. Maka mahar berapa terserah. Terserah wanita itu kalau ditanya. Ya. Cuman di kita kan jarang nanya, ya. Neng mau mahar berapa, Neng? Nah, jarang, ya. Tiba-tiba langsung aja udah seperangkat alat sholat. Dan biasanya iya aja. Iya gitu. Jarang yang nawar. Maaf bang, kalau seperangkat alat sholat kayaknya saya udah punya 2 malah, apa 3 itu, ya. Yang belum punya mobil, rumah, gitu. Jarang kita dengar begitu, ya. Padahal itu hak seorang wanita. Wanita ketika mau dinikahi, dia berhak minta mahar dan harus dibayarkan. Ketika berat bagi seorang suami, dia boleh hutang. Dia boleh hutang. Ya, nanti ini contoh. Ya. Saya kira Utsman, Ali pernah diprotes oleh orang awam. Bahkan yang lebih dahsyat, Nabi Sulaiman dikalahkan oleh seekor hudhud, burung. Bukan manusia lagi, jauh lebih rendah dari manusia, burung. Hujahnya mengalahkan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Maka hari ini kalau kita beda pendapat dengan Syekh bin Baz, beda pendapat dengan Syekh Utsaimin, beda pendapat dengan Syekh Albani, enggak masalah. Enggak masalah, asal kita yakin punya dalil, ya. Seorang burung saja berani beda pendapat dengan Nabi Sulaiman, dan burung itulah yang benar. Nabi Sulaiman mengakui kekalahannya, ya. Selagi itu bukan wahyu. Kalau wahyu tentu tidak ada tawar-menawar. وَقَدْ كَانُوا يَنْتَكِلُونَ مِنْ دَلِيلٍ إِلَى دَلِيلٍ. Mereka itu berpindah dari satu dalil ke dalil lain, dari satu ayat ke ayat lain, dari satu hadis sahih ke hadis yang lain. Itu terus, nggak kemana-mana. Allah, qala Rasul. Allah, qala Rasul. Nggak kemana-mana. Jarang sekali, sangat jarang sekali mereka mengatakan menurut saya, menurut paham saya. Jarang sekali. Gak jauh dari dalil. Bandingkan hari ini, sedikit sekali dalil. Bahkan kemarin sudah kita bahas di beberapa perguruan tinggi Islam, kalau mahasiswanya bawa ayat, bawa hadis, tidak direspon oleh dosennya. Tapi kalau mahasiswa mengatakan menurut saya, menurut pandangan saya, oh, apalagi pendapatnya bagus, disambut, ya. Ini keburukan dan kerusakan hari ini. Dalil bukan segalanya. Padahal para sahabat kalau sudah datang dalil, diam, nggak berkata apa-apa, diam, sami'na wa ata'na. Apalagi sesuatu yang tidak bisa dicerna. Maka ketika datang keterangan Allah itu setiap sepertiga malam turun ke langit dunia, diam semua. Enggak bisa dicerna dengan akal. Orang yang dibicarakan Allah, pada satu pun enggak ada yang nanya. Coba kalau kita yang jadi sahabat orang-orang hari ini mendengarkan langsung Nabi bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, insya Allah pasti ada yang nanya ini, ya. Sepertiga malam di mana ya Rasul, ya? Nah, bukankah sepertiga malam itu ada terus? Berarti Allah naik turun terus dong. Nah, kan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan banyak hari ini, kan? Pertanyaan-pertanyaan itu, ya, untuk menyerang kaum salaf, ya.
Itu para sahabat yang pertama kali mendengar Nabi bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, semuanya diam. Dan tidak ada yang mengatakan yang turun betul-betul Allahnya ya Rasul, apa rahmatnya? Gak ada yang nanya. Ya. Maka mestinya kita mengikuti para sahabat, diam. Udah ikuti saja bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya. Ini semua kata Allah lewat lisan Nabi SAW, didengar oleh para sahabat, dan para sahabat diam. Nah, tidak bisa dicerna oleh akal. Nah, itulah para sahabat berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain, dari satu ayat ke ayat yang lain. Wa idza khafiya ala ahadihim syai'un, ketika salah satu dari mereka tidak tahu, tersembunyi bagi dia, maka nabbahahul akhar, diingatkan oleh yang lain. Kan para sahabat 23 tahun bersama Nabi, dan Nabi itu tidak selalu bersama si A. Selama 23 tahun itu tidak mungkin selalu bersama dengan si B, si C. Kadang dengan Abu Bakar, kadang dengan Umar, kadang berdua dengan Aisyah, kadang bersama Khadijah, kadang bersama Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Ya. Maka para sahabat saling mengisi. Ya. Adakah di antara kalian yang pernah dengar dari Nabi tentang ini? Yang kemarin ya. Adakah di antara kalian yang pernah dengar dari Nabi tentang ta'un? Ini gimana? Kita sebentar lagi mau memasuki Syam, tapi di Syam terdengar, di Syam terjangkit ta'un. Ada di antara kalian yang pernah dengar dari Nabi tentang ta'un? Semuanya diam, nggak ada yang dengar, nggak ada yang tahu. Di situ musyawarah, ya. Berkali-kali musyawarah, sampai akhirnya Umar memutuskan apa kemarin? Pulang, batalkan. Setelah pulang, datanglah, atau menjelang pulang ya, datanglah Abdurrahman bin Auf yang membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang ta'un. Kana azaban fi man kana qablakum, bahwa ta'un itu adalah azab. Ketika Allah menurunkan ta'un, berarti Allah sedang mengazab. Mengazab siapa? Umat-umat terdahulu. Tapi bagi kalian, bagi kaum muslimin, bagi kita semua, bukan azab tapi rahmat. Ya. Lalu dijelaskan oleh beliau bahwa barang siapa membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mendengar di satu negeri terjangkit ta'un, yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Bahagia sekali, girang sekali Umar mendengarkan hadis ini. Ternyata sesuai dengan ijtihadnya. Ya, inilah para salaf, diawali oleh para sahabat, berpindah dari satu dalil ke dalil lain. Hari ini sebagian saudara-saudara kita tidak peduli dengan dalil, bahkan sepertinya mereka putus asa karena nggak punya dalil. Lalu udah jangan banyak-banyak pakai dalil. Ini jahil sekali ya kan. Udah jangan banyak-banyak pakai dalil, nanti keblinger, nanti kayak Wahabi ya, dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Luar biasa jahil. Lalu pakai apa agama ini kalau nggak pakai dalil ya? Kalau boleh beragama tanpa dalil, jangan salahkan yang sholat zuhur 1 rakaat, sholat asar 1 rakaat, katanya boleh tanpa dalil. Jangan salahkan.
Yang adzan hayya 'ala shalah 3 kali jangan salahkan. Katanya boleh tanpa dalil. Agama ini dalil. Kecuali dunia ini, teknologi dan seterusnya, silahkan tanpa dalil, ngarang sendiri. Semakin ngarang semakin bagus. Ngarang, betul apa tidak karangannya kan terlihat, nampak benar apa salah. Coba kalau agama memang kelihatan ya. Ketika sholat kita nggak sah, tertolak, beda dengan cara Nabi, kelihatan? Nggak kelihatan. Ya kasarnya coba aja antum sholat subuh 1 rakaat, habis itu sengaja ya, habis itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada diri antum? Ketika antum nekat sholat subuh 1 rakaat, apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa, nekat ya, nekat, betul-betul nekat. Kemudian antum sakit-sakitan begitu, bangkrut begitu, perniagaan antum, ya, atau mati, nggak ada apa-apa. Bahkan nggak usah sholat subuh juga nggak apa-apa, ya. Nanti hukumannya itu nanti, neraka itu nanti, bukan hari ini. Beda kalau ilmu dunia, yang mestinya pondasinya itu 5 meter, ini cuma setengah meter, ya kelihatan salahnya. Nggak lama ambruk. Itulah ilmu dunia, kesalahannya terlihat. Ilmu agama nggak kelihatan, kelihatannya nanti di akhirat. Mau ya, tahu-tahu salah sudah di akhirat, tentu kita nggak ada yang mau. Jangan sampai. Maka mumpung kita belum mati, jangan salah, jangan salah, cari ilmu, cari tahu cara Nabi sholat seperti apa, pakai soli apa tidak, Nabi mengurus kematian itu bagaimana, setelah dikuburkan ada apa lagi, selesai apa masih ada 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya. Cari tahu, jangan sampai kita beda dengan Nabi SAW. Li'annal maqsuda kana idharal haq, karena maksud sesungguhnya dari perdebatan itu, mudzakarah itu, adalah untuk menampakkan yang hak agar kebenaran itu diikuti oleh kaum muslimin. Fasara haula'i idza qasal faqihu ala aslin, maka ambil contoh misalnya ketika seorang faqih, seorang ulama mengkias satu hukum, mengkias satu ayat, satu hadis, satu dalil bi'illatin yadulluha, dengan satu ilat, dengan satu alasan yang dia sangka. Ambil contoh Imam Nawawi, beliau memahami larangan Nabi madunal ka'baini minal izar fa finnar, pakaian yang di bawah mata kaki masuk neraka, isbal terancam neraka, karena itu sombong. Beliau pakai ilat, alasan bahwa larangan isbal, haramnya isbal itu ada ilatnya. Ilatnya apa? Ilatnya apa? Sombong. Ilatnya sombong. Maka ketika tidak sombong, ya nggak apa-apa, gitu. Seperti Nabi mengatakan, jika kalian dapati di rumah kalian ada ular, jangan langsung dibunuh. Kasih waktu dulu berapa? 3 hari. Kenapa? Karena di Madinah ini, aku tahu sudah ada jin-jin yang masuk Islam di Madinah ini. Ini ilah alasannya, takyidnya, qayyidnya apa? Madinah. Maka jika bukan Madinah, Mesir misalnya, Malaysia misalnya, Indonesia misalnya,
Apa perlu nunggu 3 hari? Tidak. Ya, itu ilah. Ya. Alasannya karena Madinah, bukan mutlak tapi muqayyad. Nah, kira-kira seperti itu. Imam Nawawi memahami ini ada ilatnya. Kan kaidah mengatakan al-hukmu bil illah yaduru bil illah adaman kana au wujudan. Bahwa hukum yang ada ilatnya, yang ada alasannya, ketika alasan itu hilang, maka hukum ikut hilang. Ya. Karena larangan isbal itu adalah sombong, maka ketika tidak sombong, maka isbal nggak apa-apa. Nah, seperti yang dipahami oleh mayoritas saudara-saudara kita di negeri kita ini. Ya. Nah, Imam Nawawi sempat seperti itu, meyakini bahwa itu ilah. Kalau betul ilah, betul. Ucapan beliau betul. Kalau itu betul-betul ilah. Ya. Kenapa kita disuruh sholat sunat itu di rumah? Adakah ilah? Ada. Supaya ibadah sunat kita hanya Allah yang tahu. Kalau wajib tentu tidak bisa disembunyikan. Nah, ibadah itu kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Kita pamerkan hanya kepada Allah. Maka Nabi mengatakan sebaik-baik sholat itu di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat wajib. Sholat wajib kan harus berjamaah. Gak mungkin di rumah, tapi di masjid. Itu ilah. Kita disuruh sholat sunat qobliyah ba'diyah di rumah, itu ilat. Artinya kalau ilat itu hilang, anjuran Nabi juga hilang. Apa misalnya di rumah justru banyak orang karena lagi ada acara hajatan misalnya, justru di masjid sepi, habis ba'diyah langsung pulang semua. Anjuran Nabi tersebut hilang. Artinya lebih baik ba'diyah zuhur atau asar di masjid, nggak ada yang lihat. Justru di rumah malah banyak yang lihat karena ramai, saudara banyak yang datang. Ya. Nah, seandainya ini betul-betul ilat, maka Imam Nawawi betul. Ya. Tapi faqila lahu mad-dalilu ala anna al-hukma fil asli mu'allalun bi hadhihi al-illah. Diingatkan oleh orang yang mana dalil? Kalau ini ilat, mana dalil? Ini contoh ya. Teman-teman Imam Nawawi, para ulama yang lain bertanya, mana dalil? Betulkah ini ilat? Ya. Masa ilat sampai Nabi mengejar, dikejar oleh Nabi. Ketika ada seseorang yang pakaiannya isbal, nyengser di bawah mata kaki, dikejar oleh Nabi. Angkat kainmu, angkat pakaianmu. Ya Rasul, kaki saya jelek, cacat. Ya. Kata Nabi, angkat. Ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Artinya, walaupun cacat. Maksud orang tadi, sahabat tadi, untuk menutupi cacatnya, tetap tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Ya. Bahkan Umar apa? Umar sedang apa? Masih ingat? Sedang sekarat, hampir sekarat. Ususnya keluar setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' itu saat mengimami salat subuh. Kan tidak langsung meninggal ya, kira-kira 3 hari baru meninggal. Nah, banyak yang menjenguk beliau. Salah satunya anak muda yang pakaiannya isbal. Dalam keadaan sekarat seperti itu, masih menyempatkan angkat kainmu, angkat kainmu. Lebih bersih bagi pakaianmu dan lebih bersih bagi hatimu. Dan lain-lain. Maka ucapan Imam Nawawi bahwa ilatnya adalah sombong tidak bisa diterima.
Begini para ulama, saling menasihati, saling mengingatkan. Bukan seperti itu, tidak seperti itu. Jadi jangan mudah-mudah bilang ilat, ya. Jangan mudah-mudah. Kalau betul ilat, ya, memang kaidahnya seperti itu. Tapi kalau bukan ilat, jangan. Ya. Seperti antum hari ini pulang dari umrah, pulang dari Surabaya, pulang dari Makassar, malam-malam langsung pulang ke rumah. Ini menyalahi sabda Nabi SAW. Nabi melarang para sahabat sepulang safar pulang menjumpai istri malam-malam tiba-tiba. Maka kebiasaan Nabi sepulang safar yang kira-kira sampai Madinah kok malam, maka Nabi membuat kemah dulu sekitar Madinah, bermalam dulu semalam sekitar Madinah. Kelihatan dari penduduk Madinah, justru tujuannya untuk memberitahu bahwa besok para suami datang. Ya wajarlah, ya, bersih-bersih rumah dan seterusnya. Nah tentu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bertemu antara suami dengan istri, ya kan? Maka jangan sampai mengagetkan, tiba-tiba sudah di depan pintu. Ya. Apakah ada ilatnya larangan Nabi ini? Jelas ada. Antum tahu ilatnya, ya. Maka antum boleh langsung pulang, ya. Justru kalau antum bermalam dulu sekitar Jakarta sini, ya, kayak Rasul, ya, cari penginapan dulu sekitar Jakarta, antum justru nggak paham ilat, ya. Cukup WA, cukup telepon istri, ya, abang nanti malam pulang, ya. Itu sudah ngasih tahu dari 4 jam sebelumnya, 5 jam sebelumnya, bahkan 1 hari sebelumnya. Ada jadwal pesawat, ya kan? Maka itu ilat, betul. Ya. Kita tidak lakukan perintah Nabi, nggak masalah, karena memang ada ilatnya. Dan sudah tercapai ilat itu. Adapun tentang isbal, sulit kita katakan itu ilat. Ya. Walaupun Nabi mengatakan itu adalah sombong, kesombongan. Jadi kesimpulan yang salah, orang yang mengatakan isbal nggak apa-apa asal tidak sombong, itu sebuah kesalahan. Faqala, ketika temannya sesama pelajar, sesama ulama bertanya tadi, mad dalilu ala anna al-hukma fil asli mu'allalun bihadhihi al-'illah, mana dalil bahwa hadis tersebut, hukum tersebut ada ilatnya begini-begini? Dijawab, hadzal ladzi yazharu li, itu menurut yang aku tahu, kira-kira begitu, yang nampak bagiku, yang aku tahu seperti itu. Ya kan? Berarti dia tidak mempertahankan, ya. Itu menurut saya. Ucapan menurut saya menunjukkan bahwa dia tidak mengklaim kebenaran, ya. Karena saya, si A, si B, si C kan bisa benar bisa salah, ya. Kecuali dia mengatakan memang Allah dan Rasulnya maunya seperti itu, nggak berani, ya. Fa in dhahara lakum ma huwa aula min dzalik, kalau menurut Anda ada yang lebih benar, ada yang lebih tampak kebenarannya, fadhkuruhu, mohon sebutkan. Begitu. Para salaf seperti itu, para a'immah seperti itu. Jadi yang dicari betul-betul kebenaran, bukan kemenangan, ya. Maka mereka melihat sunnah berkibar,
dakwah sunnah semakin meluas, senang. Walaupun dia sendiri tidak tampil, walaupun dia hanya menyaksikan, walaupun nama dia tidak disebut-sebut, tapi dia senang. Ya. Ini contoh ulama-ulama kita. Kemudian wa min dzalika anna ahadahum yatabayyanu lahu as-shawabu ma'a khasmihi. Nah, ini yang orang-orang sekarang, yang kebanyakan orang sekarang, orang dulu sedikit, walaupun ada tentunya. Wa min dzalika anna ahadahum yatabayyanu lahu as-shawab ma'a khasmihi. Ketika seseorang itu tahu bahwa lawan debatnya berada dalam kebenaran, dia tahu, mengakui dalam hati, wala yarji'u, tapi dia tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada kebenaran, tidak mau mengakui. Ini kelakuan siapa? Kelakuan siapa? Ini kelakuan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Rata-rata orang-orang kafir, musuh-musuh para nabi, mengakui dalam hatinya, termasuk Fir'aun, amma ma'adau. Maka ketika timbul tenggelam di Laut Merah itu, sudah nggak ada harapan. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun. Ya. Ucapan ini menyebabkan Fir'aun masuk Islam? Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah bikin aturan. Satu-satunya pintu yang bisa dimasuki untuk masuk Islam hanyalah kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka ucapan amantu bi Rabbi Musa wa Harun, bi Rabbi Bani Israel, tidak sah. Tidak sah. Harus la ilaha illallah. Ya. Disitulah kenapa Jibril menyumpalkan tanah pasir ke mulut Fir'aun. Berarti Fir'aun selama ini mengakui dalam hatinya, dia tolak Musa dengan mulutnya, tapi hatinya tidak. Begitu pula Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menolak Nabi, ngata-ngatain Nabi, menyatakan Nabi mengada-ada. Itu cuman dengan mulutnya, hatinya tidak sanggup. Nah, mukjizat betul-betul di depan mata. Ya. Bahkan ada riwayat mereka itu kangen, ya, penasaran ketika lama tidak mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ya. Luar biasa. Abu Jahal, Abu Lahab tahu persis bagaimana uslub bahasa Arab. Hari itu kan antum tahu pasar Ukaz dipakai untuk lomba menulis syair dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Ya. Belum rusak bahasa Arab hari itu, tidak seperti hari ini. Hari ini sudah rusak. Ya. Jadi kasihan orang anak-anak kita belajar bahasa Arab dari SD, SMP, SMA. Ya, begitu ke Saudi, ke Mesir, ya, orang-orang sana ngomong Arab nggak tahu, karena mereka nggak mau ngomong bahasa Arab, ya, mereka nggak ngomong bahasa Arab. Masuk bahasa Arab ada regut, ya, ada reja, ya, nggak ngomong bahasa Arab mereka. Bahasa Amiyah ya bukan bahasa Arab lah, rusak. Hari itu belum rusak.
Tidak seperti hari ini. Kalau bahasa Inggris kan ya sama ya, ngomong bahasa Inggris ya seperti itu. Bahasa Arab beda, rusak. Bahasa amiyah itu udah gak dipakai lagi, nahwu sorof itu gak dipakai lagi. Nah, hari itu bahasa Arab belum rusak, luar biasa. Bahasa Arab hanya satu, bahasa fusah, nggak ada amiyah. Nah, ketika turun ayat-ayat Al-Quran, luar biasa mereka, luar biasa. Maka ditunggu-tunggu oleh Abu Jahal, bahasanya luar biasa, ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Mereka takjub sekali dengan isi dari ayat-ayat Al-Quran, dari bunyinya, dari isinya. Tapi karena Allah tidak memberikan hidayah, jadilah mereka tetap kafir sampai akhir hayat. Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, jangan sampai kita berkelakuan seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Lawan debat kita mengakui kebenaran ada pada diri. Ya. Tapi wala yarji'u, kita nggak mau rujuk. Wa yadiku sadruhu kaifa dhaharal haqqu ma'a khasmihi. Sempit dadanya. Kok dia yang benar, saya yang salah. Sempit dadanya, gengsi segala macam. Ya. Inilah para ulama-ulama kita. Mereka mengakui walaupun yang benar itu muridnya, adik kelasnya jauh, bahkan mungkin jamaahnya, bahkan seperti Umar tadi, wanita yang entah berantah. Kalau benar ya diakui. Warubbama ijtahada fi raddihi, bahkan dia beristihad, bersungguh-sungguh berusaha bagaimana untuk menolak kebenaran yang ada pada musuhnya itu. Ini kan keterlaluan sekali, ya, sangat keterlaluan sekali. Ma'a ilmihi annahul haq, sementara dia tahu bahwa musuhnya itu berada dalam kebenaran. Ya. Wa hadza min aqbahil qabih, ini buruk seburuk-buruknya. Sangat buruk sekali. Li'anna al-munadharata innama wudi'at li bayanil haqq. Karena munadharah itu, munaqasyah itu, musyawarah itu, debat itu justru untuk menampakkan kebenaran, bukan untuk menang-menang. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.